warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Taslim hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut dari pembelajaran 1 ke pembelajaran 2. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan disiapkan alat tulisnya ya. Sudah? Sudah, pasti sudah siap. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan mencari tahu, siswa dapat memahami peristiwa pengkristalan dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis peristiwa pengkristalan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasikan ragam seni rupa daerah dengan penuh kepedulian. Yuk kita masuk ke pembelajaran. Di sini ada gambar. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Ada yang tahu? Pasti penasaran kan peran apa yang harus dilakukan pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Nah, untuk itu kita simak pada teks berikut ini. Nah, berikut ini ada kegiatan Ayo Membaca tentang teks peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sekarang telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan suatu bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, belajar juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa kepedulian dan cinta tanah air. Kegiatannya itu seperti pramuka, PMR, menjadi duta seni, kegiatan berolahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran, tidak boleh, lalu ada terjerumus dan tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya, itu tidak boleh. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajahan yang tampak. Masa itu telah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan bangsa. Tahukah kamu banyak sekali kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah. Selain di sekolah, di rumah pun banyak sekali ya. Nah, dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekelilingmu. Sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Pengkristalan ialah perubahan wujud
benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun proses penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah proses pembuatan garam. Ada yang tahu? Garam dibuat dari air laut loh, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Ada teks tentang seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut dengan seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Hasil karya seni tekstil dan lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume. Nah, di sini ada 3 jenis seni rupa. Yuk kita simak penjelasannya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kesimpulan pembelajaran dari hari ini adalah kita telah belajar mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kita telah belajar memahami peristiwa pengkristalan dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, kita telah belajar menganalisis peristiwa pengkristalan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, kita telah belajar mengidentifikasi ragam seni rupa daerah dengan penuh kepedulian. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat meskipun pembelajaran di rumah, tugasnya dikerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.